Can we teach the machine to sing? Can we teach the machine to dream? And then ooh, it started to sing. No, this can't be real. It's just a machine, but the melody, ooh, it's all too real. And those words, they make me feel. Ngantos pinten jam, pinten dinten. Biasa. Jam 10 menempun tak kerja niki boten sampai jam 10. Oh, jam 10 sudah penuh. Ngeten iki desele piyambak, Pak? Nggih. Oh. Dari ki ambek, Pak. Nggih. We knew it was real. Did we teach the machine to sing? Did we teach the machine to dream? And then ooh, it started to sing. No, this can't be real. It's just a machine, but the melody, ooh, it's all too real. And those words, they make me feel. Started to sing, and those words, they make me feel. Tahun 2013. Jadi pada waktu itu saya ini kan kebetulan ketua Permamin ya, Perhimpunan Makailunan Kabupaten Jombang. Waktu itu saya bekerja di perusahaan air minum Mako, maka dari dorongan teman-teman itu sebaiknya Pak Tono juga punya produk. Lantas dari situlah saya berpikir saya harus punya produk yang lain daripada yang lain. Satu, yang kedua saya harus punya produk, kalau saya ingin produksi setidaknya saya harus menguasai bahan baku. Dari situlah saya berpikir bahan baku apa yang ada di sekitar saya. Ternyata yang paling banyak di tempat saya itu adalah buah salak. Kebetulan buah salak yang berada di daerah saya ini di Sidorejo, Megalo, Tembelang dan sekitarnya ini dari tanaman nenek moyang ini usianya tidak hanya setahun 2 tahun tapi puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Karena ini lagi mencoba, saya tidak berani spekulasi tinggi, maka saya mencoba dari bijinya. Saya ciptakan menjadi produk yaitu kopi biji salak. Untuk produk dari olahan buah salak ini yang pertama untuk kulitnya ini kita jadikan teh. Ini juga sudah kita uji nutrisi, sudah mendapatkan halal, izin edar, ini sudah. Dari daging kita punya produk yaitu jenang buah salak. Jadi buah salak kita proses menjadi jenang, akhirnya kelebihan daripada jenang buah salak atau dodol buah salak ini tidak ngilu karena mereka dari buah, jadi banyak mengandung vitamin dan nutrisinya cukup besar. Kemudian selain dari jenang buah salak, untuk daging kita jadikan produk yaitu keripik. Cuman kalau ini prosesnya pakai vakum,
Kalau yang jenang itu prosesnya pakai pengaduan yang cukup lama ya, sekitar 8 jam. Kemudian dari daging lagi saya produk inovasinya yaitu dari pleret. Pleret ini sebenarnya modifikasi dari produk makanan tradisional, kita modifikasi menjadi produk yang menggunakan bahan dari daging buah salak yang kita kombinasi. Stik ini juga dari buah salak. Jadi kombinasi antara buah dan campuran yang lain. Kalau ini cenderung manis, cenderung gurih ya, cenderung gurih. Kalau pleret ini cenderung manis. Jadi untuk proses buah salak, jenang buah salak kan kita dikukus, dari air kukus kita inovasi menjadi sirup buah salak. Dan keunggulan sirup ini mereka kategori sirup keruh. Jadi karena bahannya dari buah. Jadi vitaminnya cukup tinggi, nutrisi buahnya cukup tinggi. Ini juga kita sudah melakukan uji nutrisi, tersertifikasi halal, dan izin edar dan lain-lain. Insya Allah sudah tercukupi. Kemudian kopi biji salak ini dengan proses kita keringkan, kita sangrai, kita giling, kita kemas. Sentra olahan salak Kunara ini kami selalu berusaha untuk berinovasi dan mengambil strategi-strategi yang bagus. Kami selalu menjaga mutu dan kualitas dari produk-produk yang kami produksi. Produknya kami produk premium, namun harganya masih terjangkau. Salah satunya ketika kami punya mesin vakum frying untuk daging, maka mesin vakum ini kita pergunakan juga untuk memproduksi buah yang lain. Kami juga punya produk yaitu nastar. Jadi untuk isian nastar kami isinya dari buah salak. Dan juga kami punya produk yaitu bakery. Isiannya juga dari dagingnya buah salak. Jadi dengan inovasi itu otomatis pelanggan akan mendapatkan banyak pilihan produk dari kami. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Yang pertama adalah bahan, yang kedua alat, yang ketiga modal, yang keempat pasar, dan yang kelima adalah SDM. Karena serapan cukup lumayan besar ya, kurang lebih 1 bulan itu 1 ton buah salak, akhirnya pasokan dari salak yang ada di sekitar rumah di kampung saya ini tidak memenuhi. Akhirnya kami juga mendapatkan pasokan-pasokan dari luar, misalnya dari Wonosalam, dari luar kota, ada yang sampai paling jauh kami dapat dari Banjarnegara, Sleman, Jogja, dan Turen, paling ujung yaitu di daerah Semeru. Kami harus berinovasi bagaimana menciptakan alat yang efektif, efisien. Ini perjalanannya bertahun-tahun. Yang barusan kami temukan adalah alat untuk membelah. Ini sudah sekitar 9 tahun itu peralatan. Kami harus mengedukasi konsumen untuk bisa menerima produk kami. Karena produk-produk Kunara ini bukan produk yang familiar. Kami selain berjualan konvensional dan kita juga punya outlet, saya juga melalui jalur pemerintah dan kami juga menjadi salah satu pemasok pasar modern yaitu Indomaret, Bravo, dan lain-lain. SDM kami ada 10 karyawan, untuk marketing ada 3, untuk produksi ada 7, tapi kadangkala yang marketing juga masih membantu produksi, begitu juga sebaliknya. Untuk SDM kami banyak merekrut daripada anak-anak yang dulunya magang di sini. Kami memakai jam kerja normal sebagaimana sebuah industri, yaitu mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kecuali manakala ada order yang
terlalu berlebih, kadang kami juga mengadakan lembur. Jadi lembur kita juga hitung sebagaimana lembur normal sebagai karyawan. Ya, jadi pemasaran kami itu memang ada pasang surutnya, ada sepi ramenya. Musim-musim sepi itu dikala awal-awal anak masuk sekolah itu sepi. Yang rame di saat musim lebaran, musim liburan, kemudian waktu orang-orang banyak wisata itu, serta orang-orang hajatan, itu rame. Omset kami rata-rata per bulan kurang lebih sekitar 150 juta. Saya pesan kepada rekan-rekan para pelaku UMKM harus selalu semangat, inovasi, kreatif, dan sebagai pengusaha ini tidak secara instan tapi butuh waktu lama, maka dibutuhkan kesabaran tinggi, dan yang terpenting juga berdoa kepada Allah Ta'ala, terus meningkatkan koneksi, kemudian jangan lupa untuk legalitas.